Halo guru belajar, pernahkah Anda dihadapkan pada situasi yang sangat menantang saat mengajar? Misalnya ketika Anda harus mengajar murid setelah jam makan siang, atau ketika Anda harus mengajarkan materi pelajaran yang sangat abstrak. Bagaimana cara mengatasinya? Kita akan kupas tuntas dalam video singkat ini. Jadi, tetap tonton videonya sampai habis ya. Cara sederhana yang terbukti dapat menjawab tantangan itu adalah dengan cara menghadirkan alat bantu berupa media ajar yang inovatif dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana cara membuatnya? Jawabannya adalah dengan menggunakan pendekatan design thinking. Design thinking atau berpikir desain adalah sebuah metode atau cara berpikir menyelesaikan permasalahan yang berorientasi pada manusia, kolaboratif, bersifat optimistik dan eksperimental. Ada 5 tahapan yang harus kita lakukan saat mengimplementasikan design thinking dalam menciptakan media ajar inovatif. Yang pertama adalah empati. Maksudnya, setiap proses menciptakan media ajar inovatif dapat diawali dengan cara berempati terhadap murid. Kita coba pahami murid serta apa yang perlu atau ingin didapatkan oleh murid. Dari sudut pandang murid, kita bisa melihat berbagai macam permasalahan yang potensial untuk bisa kita selesaikan. Tahapan kedua adalah definisikan. Maksudnya, kita perlu mendefinisikan sebenarnya apa yang jadi permasalahan utama yang dihadapi murid saat belajar. Contohnya, ternyata masalah yang dihadapi murid saat belajar adalah murid tidak mendapatkan cara mengajar yang interaktif. Atau ternyata contohnya, murid kesulitan memahami materi persamaan kuadrat yang abstrak. Dan seterusnya. Setelah kita mendefinisikan secara jelas permasalahan murid yang ingin diselesaikan, kita bisa mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan solusinya. Cara termudah memunculkan ide adalah dengan menambah kata bagaimana jika sebelum kalimat ide. Contohnya gini, murid kesulitan memahami materi persamaan kuadrat yang abstrak. Lalu dari permasalahan itu, kita memiliki ide. Bagaimana caranya membuat persamaan kuadrat menjadi lebih nyata? Sehingga ide yang muncul adalah, bagaimana jika ada sebuah video yang membantu visualisasi konsep persamaan kuadrat saat murid belajar? Atau ide lainnya, bagaimana jika murid diajak bermain katapel untuk memahami persamaan kuadrat? Atau ide-ide lainnya. Nah, tahapan ketiga ini sering disebut dengan tahapan mencari ide. Tahapan keempat yang perlu kita lakukan setelah menentukan ide adalah membuat purwarupa atau bentuk paling sederhana dari gagasan tersebut. Misalkan tadi nih, kita memiliki ide membuat media ajar berupa video penjelasan mengenai konsep persamaan kuadrat. Maka, kita bisa buatkan purwarupa video dalam bentuk papan cerita atau storyboard yang berisi tahapan penjelasan visualisasi video yang dibuat. Lalu, kita bisa membuat videonya. Purwarupa ini tidak harus selalu bagus. Yang paling penting, purwarupa ini bisa mewakili ide yang akan kita kembangkan. Nah, setelah purwarupa sudah kita buat, maka tahapan terakhir dari proses design thinking adalah melakukan uji coba dan testing. Terhadap siapa? Ya, terhadap siapapun yang menurut kita kalau mereka memberikan masukan, ini akan sangat berarti untuk pengembangan media ajar kita. Misalnya bisa ke sesama guru, ke orang tua, tapi perlu diingat, yang paling penting untuk kita lakukan adalah uji coba terhadap murid yang akan menggunakan media ajar kita. Nah, dengan menggunakan pendekatan design thinking, proses pembuatan media ajar inovatif menjadi lebih mudah. Prosesnya juga membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat untuk hasil yang lebih berdampak. Seperti yang dilakukan oleh Guru Maman dalam menciptakan permainan dengan pendekatan design thinking, atau Guru Rizky yang menciptakan lagu dengan menggunakan pendekatan design thinking juga. Mereka menjalankan proses design thinking hanya dengan 1 hari saja. Jadi ternyata tidak sulit ya membuat media ajar inovatif dengan pendekatan design thinking. Yuk deh, kita coba buat. Seperti apa panduannya? Ikuti terus seri videonya untuk mendapatkan panduan lengkap ya. Sampai jumpa di video berikutnya.